Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Nadira, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran geografi yang akan dijelaskan oleh saya beberapa menit ke depan. Maka dari itu, mohon untuk menyimak dan juga diperhatikan ya. Hai teman-teman semua, pada pembelajaran geografi kali ini kita akan belajar mengenai teknik pengumpulan data pada pelajaran geografi. Tentu saja pada pembelajaran sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan definisi dari teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh peneliti ataupun seseorang untuk mendapatkan data agar dapat meneliti sesuatu hal dengan baik dan juga mengetahui teknik dan caranya dengan jelas. Nah, pada penelitian geografi ini terdapat beberapa jenis dari teknik pengumpulan data. Kita simak yuk. Untuk observasi langsung, pada teknik pengumpulan data geografi terdapat dua jenis, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Nah, observasi langsung ini adalah observasi yang dilakukan dengan tanpa ada perantara dan dilakukan langsung oleh peneliti tersebut ataupun oleh siswa itu sendiri. Tentu saja di geografi banyak sekali jenis penelitian yang dilakukan secara langsung ini. Salah satunya adalah yang sering dilakukan pada pembelajaran geografi yaitu dengan pengukuran fisik. Nah, salah satunya yaitu adalah observasi secara langsung. Nah, pengukuran fisik ini bisa dilakukan dengan mengukur sesuatu ataupun melihat kepada kompas. Nah, terdapat beberapa alat yang digunakan pada pengukuran fisik ini, teman-teman. Nah, ada yang dinamakan dengan ombrometer, ada juga yang dinamakan dengan theodolit, dan juga terdapat banyak jenis dari pengukuran-pengukuran ataupun hal-hal yang dapat dilakukan secara langsung. Nah, ini itu merupakan salah satu penelitian yang khas dari geografi nih teman-teman, karena setiap bidang keilmuan saja akan berbeda-beda jenis pengumpulan datanya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu adalah observasi tidak langsung. Nah, observasi tidak langsung ini adalah kebalikan dari observasi langsung, teman-teman. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam teknik observasi ini adalah yang pertama yaitu membuat daftar checklist atau yang disebut juga dengan checklist. Nah, di checklist date ini kita dapat meruntutkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan skala penilaian berdasarkan kelebihan dan kekurangan setiap item penilaian. Nah, tentu saja di sini harus terdapat sesuatu yang dapat dinilai secara baik itu terdapat kekurangannya ataupun kelebihannya. Kemudian membuat catatan anekdot selama pengamatan berlangsung. Nah, membuat catatan ini sangat penting ya teman-teman, soalnya kalaupun kita melakukan penelitian tapi kita lupa untuk mencatat, maka hal itu akan sangat fatal. Kemudian ada pula membuat rekaman dengan kamera untuk memudahkan pengamatan. Nah, ini itu dilakukan dengan cara merekam, baik itu dengan kamera ataupun bisa juga dengan rekaman. Dengan melakukan teknik observasi ini akan memudahkan pengamatan. Nah, teman-teman, selain dari pengamatan ataupun observasi langsung dan tidak langsung, di sini ada juga jenis dari penelitian geografi yang lain yaitu wawancara. Nah,
apabila teman-teman sudah mengetahui bahwa tadi ada pengukuran fisik, maka itu juga disebut dengan salah satu penelitian geografi, di mana penelitiannya itu berhubungan dengan geografi fisik. Nah, di sini ada juga geografi penelitiannya dilakukan dengan wawancara nih teman-teman, karena geografi ini adalah ilmu yang luas, maka salah satunya ada cabang geografi sosial. Nah, di geografi sosial ini salah satu untuk cara menelitinya adalah dengan wawancara. Nah, di wawancara ini tentu saja narasumber dan juga penanya ataupun pewawancara menanyakan beberapa hal seperti wawancara, namun teknisnya itu lebih kepada geografi sosialnya. Nah, ada pula wawancara ini dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu wawancara berstruktur. Nah, wawancara berstruktur ini kita sebelumnya sudah melakukan suatu riset dengan menyusun checklist yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu digunakan sebagai acuan agar saat wawancara itu dapat terstruktur. Ada pula wawancara yang tidak terstruktur. Nah, wawancara yang tidak terstruktur ini dilakukan secara alami dan juga berdasarkan jawaban-jawaban dari narasumber nih. Contohnya, apabila narasumber menyebutkan jawaban dari pertanyaannya, kemudian pertanyaan yang diberikan oleh penanya itu merupakan pertanyaan yang refleks gitu. Pertanyaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Kemudian ada pula cara yang selanjutnya yaitu dengan angket atau kuesioner. Nah, kuesioner ini dilakukan pada penelitian geografi, baik itu dapat berupa geografi fisik, geografi teknik, ataupun geografi manusia. Nah, ini itu jika teman-teman mengetahui gitu ya, pernah mengisi angket atau kuesioner, biasanya ini berupa seperti di gambar ya, ada tabel-tabel, kemudian di sana kita dapat mengisi sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, ataupun sangat setuju. Nah, di sini tentu saja pertanyaannya tersebut dijawab dengan 5 jawaban itu, karena jawabannya itu harus terarah kepada satu jawaban yang pasti gitu. Nah, tidak boleh ataupun kurang baik sepertinya apabila si penelitiannya itu jawabannya berupa esai ataupun hal yang memang diinginkan begitu saja oleh narasumber, karena itu akan membingungkan dalam mengolah datanya. Kemudian, nah untuk angket atau kuesioner ini memang biasanya dilakukan pada penelitian geografi, contohnya apabila ingin meneliti media pembelajaran geografi ataupun keefektifan pembelajaran geografi di suatu sekolah ataupun di satuan pendidikan lain. Nah, angketnya itu tentu saja ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama yaitu ada angket tertutup, kemudian angket terbuka, dan angket semi terbuka. Kemudian ada yang terakhir nih teman-teman, yaitu studi kepustakaan atau dokumentasi. Nah, studi kepustakaan ini salah satu contohnya adalah kita dengan literasi nih. Contohnya jika di sekolah terdapat perpustakaan, maka kita melakukan studi dengan mencari kajian-kajian literasi yang ada dan juga mencari sesuai dengan topik yang ingin kita teliti. Nah, itu seperti meresensi buku, namun lebih terstruktur ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan yang ada di geografi. Nah, kita itu pada awalnya mencari secara umum dalam buku itu, kemudian dalam buku lain kita mencari juga pengertian-pengertian lain yang menguatkan argumen dari penelitian itu. Nah, studi kepustakaan atau dokumentasi ini dapat dilakukan oleh kita karena
ini dilakukan dengan bisa oleh googling juga teman-teman. Nah, di jurnal-jurnal yang terpercaya, artikel-artikel yang dibuat, nah di situ juga bisa dikutip ya jika ada penelitian yang relate gitu, yang lurus dengan apa yang ingin kita cari. Nah, untuk studi kepustakaan ini bisa dilakukan juga jika kita mendengar di sumber radio. Nah, ada juga sumber televisi, yaitu oleh berita-berita ataupun hal-hal yang dapat dipelajari dari televisi, kemudian koran, majalah, dan buletin, serta yang lain-lain. Nah, tentu saja kita tidak bisa menerima ataupun dengan mudahnya gitu memasukkan penelitian yang kita dapatkan dari sumber-sumber itu. Kita harus mengfilter itu terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu harus objektif, kemudian wawasan ilmiahnya itu harus berpikir kritis gitu. Kemudian aktual, dan juga yang terakhir adalah tidak menyesatkan. Nah, walaupun ini merupakan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, namun sumber-sumbernya itu harus valid ya teman-teman, harus berupa suatu yang benar-benar terjadi dan tidak boleh fakta yang belum sama sekali divalidkan gitu oleh para penulis-penulis teori dan lain-lain. Nah, kemudian ada catatan nih teman-teman, apabila kita meneliti sesuatu, baik itu mungkin wawancara atau angket kuesioner, tidak boleh ada paksaan kepada calon respondennya ya. Karena penelitian geografi ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan seperti itu ya teman-teman, karena pada dasarnya penelitian ini harus dilakukan dengan adanya kerjasama dari pewawancara dan juga narasumber. Kemudian penelitian di geografi ini harus berupa data yang valid dan aktual ya. Nah, gimana teman-teman? Ada beberapa jenis